Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1, kami ingin membahas materi kerajaan Kutai. Perkenalkan, nama saya Fahri Mirja. Saya Alexander Daulay. Saya Mutia Farisa. Saya Nadifa Kaila. Saya Kalisa Jahira. Saya Nura Jurja. Kita langsung ke materinya aja yuk. Nah, Apa sih sejarah kerajaan Kutai itu? Berdirinya kerajaan Kutai Mardatipura dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama pada saat kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Walaupun kerajaan Kutai tidak berada langsung di jalur perdagangan internasional, tapi kerajaan ini sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan India. Pada mulanya, kerajaan Kutai Mardatipura merupakan sebuah kelompok masyarakat yang berbentuk suku. Namun, sejak kedatangan Hindu menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh India ke dalam kelompok masyarakat Kutai bisa dilihat dalam prasasti Yupa yang dibuat sekitar abad ke-5. Dalam prasasti tersebut, raja pertama Kutai adalah Kuduga. Dia adalah warga Indonesia asli dan juga belum memeluk agama Hindu. Wapraketpara merupakan tempat suci atau keramat perpaduan India dan budaya Indonesia saat itu. Mulawarman adalah keturunan Asmawarman. Ia melakukan ritual Ratiastoma, yaitu ritual pembersihan diri untuk memasuki kasta Ksatria. Pada masa pemerintahannya, upacara Hindu dipimpin oleh pendeta atau Brahmana dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kecerdasannya sangat tinggi, karena bahasa Sanskertanya bukanlah bahasa yang digunakan orang sehari-hari. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan Kutai Mardatipura semakin berkembang pesat. Mulai dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya yang sangat strategis. Gitu ya. Iya. Sah, kamu tahu nggak sih masa kejayaan kerajaan Kutai? Pas itu, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman, seperti yang tertulis dalam prasasti Yupa. Raja Mulawarman disebut memiliki budi pekerti yang baik, kuat, bijaksana, pernah melakukan upacara pengorbanan emas, dan pernah mengadakan upacara persembahan 2000 ekor sapi kepada para Brahmana yang berada di Wapraketpara. Masa kejayaan kerajaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi kerajaan yang berkembang pesat dari sektor pertanian dan perdagangan. Itu aja. Oh gitu ya, Sa. Makasih ya, Sa, atas informasinya. Sama-sama. Kayak mana sih kehidupan politik, sosial, dan budaya di kerajaan Kutai? Kehidupan sosial di kerajaan Kutai sangat kaya dan beragam, ditandai oleh adat istiadat yang tinggi dan kuat, serta diatur oleh sistem kekerabatan yang kompleks. Kehidupan politik ada 3, 1 Kunduga, salah satu raja kejayaan kerajaan Kutai adalah Kunduga. Dirinya adalah orang asli Indonesia yang disebut sebagai kepala suku, kemudian mendirikan kerajaan di awal pendiriannya. Kunduga belum memiliki agama Hindu. Yang kedua, Aswawarman. Raja kejayaan Kutai yang kedua adalah Aswawarman. Dirinya adalah putra Kunduga. Semasa pemerintahannya, Aswawarman menerapkan upacara Asmaweda. Upacara ini biasa dilakukan oleh raja-raja di India ketika hendak memperluas wilayahnya. Yang ketiga adalah Mulawarman. Raja kerajaan Kutai ketiga adalah Mulawarman. Dirinya sebagai pembawa kejayaan kerajaan Kutai. Pada masa ini, rakyat hidup sejahtera dan tentram. Selain itu, kondisi perekonomian kerajaan juga tergolong stabil. Kalau yang terakhir adalah kebudayaan. Salah satu bentuk kehidupan budaya kerajaan Kutai adalah kerajaan ini menganut agama Hindu. Hal ini diketahui dari keberadaan prasasti Yupa yang menjelaskan bahwa kerajaan Kutai menyambut agama Hindu yang berasal dari India. Sebelumnya, penduduk sekitar kerajaan Kutai sendiri menganut kepercayaan nenek moyangnya. Oh begitu ya, makasih ya informasinya. Sama-sama. itu. Iya. Ngerti nggak ini jelas Pak Tonggora itu apa? Nggak ngerti. Sama cowok. Tapi aku mau nanya, Apa tuh? kau tahu nggak sih silsilah raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai? Nah, kerajaan Kutai Mulawarman atau Martadipura didirikan oleh pembesar kerajaan Champa dari Kamboja bernama Kuduga, yang selanjutnya diturunkan oleh Raja Aswawarman dan ke anaknya Raja Mulawarman sampai 27 raja kemudian. Raja pertama bernama Kuduga, yang kedua Aswawarman, ketiga Mulawarman, keempat Sri Aswawarman, kelima Marawijaya Warman, keenam Gajayana Warman, ketujuh Tunggawarman, ke-8 Jayanaga Warman, ke-9 Natasinga Warman,
ke-10 Nala Karanatungga, ke-11 Gadingga Warmandewa, ke-12 Indra Warmandewa, ke-13 Sangga Warmandewa, yang ke-14 Singga Warmandewa, yang ke-15 Chandra Warman, yang ke-16 Prabu Mulatunggadewa, ke-17 Nala Indradewa, ke-18 Indra Mulya Warmandewa, ke-19 Sri Langkadewa, ke-20 Guna Paranadewa, ke-21 Wijaya Warman, ke-22 Indra Mulya, ke-23 Sri Ajidewa, ke-24 Mulia Putra, ke-25 Nala Pandita, ke-26 Indra Palutadewa, ke-27 Dharma Setia. Tapi kan dari 27 raja yang berkuasa, cuma satu yang bisa membawa kejayaan kerajaan Kutai, Apa tuh satu? yaitu raja ketiga dari 27 raja yang berkuasa, merupakan salah satu putra Raja Aswawarman, yaitu Raja Mulawarman, yang membawa kerajaan Kutai ke masa kejayaannya. Selain memberikan banyak persembahan kepada para Brahmana Wajhavera, di masa ini juga tercatat sebagai berakhirnya zaman prasejarah dengan dikenalnya tulisan. Beberapa yupa yang ditemukan dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta menjadi bukti tertulis keberadaan kerajaan Kutai dan kepemimpinan Raja Mulawarman. Oh gitu ya, San. Iya, Dit. Makasih ya, San, informasinya. Sama-sama. Ja. Peninggalan kerajaan Kutai itu apa sih? Nah, Indonesia sendiri banyak peninggalan sejarah yang berunsur Hindu seperti candi, yupa, prasasti, dan kerajaan. Salah satu peninggalan dari kebudayaan Hindu adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad 5 Masehi atau 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur atau dekat kota Tenggarong, tepatnya di hulu Sungai Makaham. Nama Kutai diambil dari nama tempat ditemukan prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang jelas menyebutkan nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Karena memang sedikit informasi yang dapat diperoleh akibat kurangnya sumber sejarah. Keberadaan kerajaan tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang terbentuk yupa atau tiang batu yang berjumlah 7 buah. Yupa yang menggambarkan huruf pahlawan dan bahasa Sanskerta tersebut dapat disimpulkan tentang keberadaan kerajaan Kutai dalam berbagai aspek kebudayaan antara lain politik, sosial, dan budaya. Nah gitu nih. Oh gitu aja. Makasih aja. Iya, sama-sama. Scroll TikTok, Dit. Kamu dari mana? Dari kantin. Aku ada loh yang mau tanya sama kamu. Apa itu? Dari begitu banyaknya raja yang berkuasa di kerajaan Kutai, kok bisa-bisanya kerajaan itu runtuh? Oh, karena runtuhnya kerajaan Kutai terjadi karena kondisi kepemimpinan kerajaan yang mengalami kemunduran dan menurunnya kinerja kepemimpinan. Oh, dari banyaknya raja, alasan runtuhnya pun hanya sedikit. Iya, San. Makasih ya, Dit. Iya, San. Sama-sama.